Halo guys, ketemu lagi nih dengan saya Darwin Indo di Toronto dan dalam video kali ini saya mau share bagaimana caranya mengetahui biaya asuransi mobil jika kita sebagai pendatang baru di Toronto, Kanada ya. For your information guys, bahwa car insurance di Kanada ini mahal banget, terutama bagi mereka yang baru datang. Bisa-bisa harganya lebih mahal dari harga mobilnya ya. Disclaimer ya, saya bukan agen asuransi, saya tidak di-endorse dan juga bukan ahli asuransi ya. Saya share ini berdasarkan pengalaman saya dulu dan research. Jika ada kesalahan, mohon ditulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu, mohon subscribe, like, and comment dan bantu sebarkan ya. Siapa tahu ada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Nah, cara paling gampang untuk mengetahui quote itu dengan Google deh ya. Lalu ketik aja car insurance quote in Toronto gitu. Lalu setelah enter akan banyak tuh pilihannya. Kalian pilih-pilih aja. Nah, kali ini saya pilih lowestrate.ca. Ini saya nggak di-endorse ya, cuman random sampling aja. Setelah dibuka websitenya, maka disuruh masukkan kode pos. Karena di sini tuh insurance rate akan dipengaruhi dari lokasi tempat tinggal kita. Apakah lokasi itu rawan kecelakaan atau tidak. Nah, saya asumsi misalkan kamu yang kesini ini lagi mau kuliah untuk kejar PR. Dan kuliah di University of Toronto yang di downtown. Nah, kemungkinan akan tinggalnya dekat-dekat situ kan ya. Jadi pakai postcode itu deh. Nah, kalau kita lihat di Google, postcode-nya itu M5S1A1 ya. Lalu klik Get Started. Nah, disuruh isi macam-macam deh, ikutin aja. Asumsi yang saya buat misalkan kita pakai Toyota Corolla deh. Yang second deh ya, tahun 2015. Lalu modelnya yang LI 4 door. Nah, berikutnya asumsi belinya di bulan Juli 2021. Dan ditanya, have you purchased this vehicle? Karena kadang orang cari quote dulu untuk tahu berapa asuransinya kalau beli mobil. Nah, asumsi sudah beli ya. Jadi yes. Berikut ditanya, apakah leasing, finance, atau cash? Karena asumsi baru datang dan belum ada credit score, jadi asumsi beli cash deh langsung ceritanya ya. Lalu ditanya, apakah setiap winter kita akan pakai winter tire? Misal yes deh ya. Nah, kenapa ditanya hal itu? Karena jika kita pakai ban yang jenis winter, itu kan akan lebih safe kalau snow. Jadi rate-nya bisa berkurang. Tapi tentu saja harus beli ban winter kalau belum punya. Nah, ini harganya cukup lumayan juga nih guys. Lalu parkirnya di mana? Asumsi tinggal di kondo deh di downtown ya. Karena kan dekat dengan University of Toronto yang di downtown itu. Maka parkirnya akan di basement parking. Lalu penggunaan dari mobil ini untuk apa? Ya misalkan untuk keperluan pribadi lah ya. Buat pulang pergi kampus atau buat pulang pergi kalau kerja part time, untuk beli groceries. Bukan untuk kegiatan bisnis deh ya. Lalu ditanya, berapa kilometer dalam sehari untuk sekali jalan untuk sekolah atau kerja? Asumsi aja 10 kilometer itu misalkan ya. Dan ditanya berapa kilometer dalam setahun kita ngedrive? Asumsi 15.000 kilometer. Siapa tahu plus juga pengen jalan-jalan keluar kota pas lagi summer kan ya. Nah, lalu ditanya juga coveragenya mau komprehensif dan coalition nggak? Jawab aja yes untuk amannya. Kalau kita baru nyetir di sini sih ya. Lalu klik continue. Berikutnya masukkan data nama kita, lalu tanggal lahir dan gender, serta status kita merit atau enggak. Lalu status pekerjaan kita apa. Karena asumsi kita sekolah ke Kanada, maka klik student deh ya. Lalu kan saya sudah jelaskan sebelumnya cara membuat SIM di Ontario. Ternyata kita udah ada license G full nih ternyata ceritanya nih ya. Tinggal masukkan deh jenis license kita apa tuh. Lalu ditanya, apakah punya pengalaman nyetir di US dan di Kanada? Asumsi nggak ada. Kemudian umur saat punya license pertama kali, itu berarti saat kita punya license G1 di Kanada ya. Lalu kapan punya G2 dan juga kapan punya license G. Dan ditanya apakah pernah ikut sekolah nyetir yang terdaftar atau enggak. Asumsi nggak ikut.
Kalau pernah ikut sekolah nyetir yang terdaftar, ini ada kemungkinan ada rate discount nih guys. Ya. Lalu ditanya apakah pernah punya polis asuransi di US atau Kanada? Asumsi belum ada ya. Pernah ada license yang disuspended nggak? Asumsi enggak. Pernah kecelakaan nggak? Asumsi enggak. Kena tiket tilang nggak? Asumsi enggak. Lalu ditanya, kapan nih memulai coverage asuransinya? Asumsi di bulan Juli 2021 gitu ya. Nah, berikutnya untuk diskon nih. Akan ada diskon jika sekalian mau asuransi rumah kita juga. Asumsi nggak dulu deh ya. Ada diskon tambahan lagi kalau kita member CAA. Nah, asumsi enggak. Tapi apa sih CAA? Coba Google untuk detailnya. Tapi ini semacam program road assistance, asumsi mobil kita mogok di jalan. Kita tinggal call CAA dan ada mobil derek mereka yang akan bantu. Selanjutnya, diskon lagi misal kita install app di HP kita yang akan nge-track habit nyetir kita. Dari akselerasi, sering ngerem mendadak nggak, dan overspeed limit apa enggak. Ya. Nah, tinggal klik continue deh. Maka kita akan dapat quote dari berbagai vendor asuransi. Misal ditawarkan best deal nih dari Intact Insurance seharga $448.25 per bulan guys. Jadi ini baru harga asuransinya doang nih. Lalu jika kita scroll down akan muncul berbagai vendor yang akan menawarkan car insurance. Tinggal kalian compare deh ya. Nah, oke deh. Demikian dulu videonya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dan bantu share ya.